Hari ini kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian siapkan buku tulis, perlu ada keterangan yang penting, boleh kamu tulis. Tentang peristiwa-peristiwa heroik. Heroik itu apa ya? Kepahlawanan. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok peristiwa-peristiwa heroik? Karena peristiwa-peristiwa ini bagi pahlawan-pahlawan pada tahun 1945 ini sangat sangat menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan mereka berani membela negara ini dari ancaman musuh yang mau merebut kembali setelah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa apa saja? Sebenarnya peristiwa heroik setelah tanggal 17 Agustus 1945 setelah hari kemerdekaan itu banyak sekali. Tetapi yang sangat populer yang kita bahas hari ini yang pertama, peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di kota kita, kota Surabaya, yang terkenal dengan arek-arek Surabayanya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Ambarawa ini suatu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Peristiwa ini memang terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Mengapa peristiwa ini kok terjadi? Maaf ya, itu tulisannya salah ya, November. Harusnya November. Pada tanggal 30 Oktober 1945 ada persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara sekutu dan rakyat Surabaya. Awalnya ini Belanda kan sudah pergi dari Indonesia awalnya, tetapi mereka mencari bala bantuan dari Eropa, dari termasuk Amerika, Inggris dan sebagainya untuk menyerang kembali Indonesia. Jadi Indonesia itu mau direbut kembali melalui daerah atau wilayah kota Surabaya. Selanjutnya, sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore terjadilah kembali pertempuran di gedung Bank Internasio yang menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan tentara sekutu. Karena pimpinannya mereka mati, dibunuh oleh, ini belum tahu siapa yang bunuh, maka tentara sekutu marah. Akhirnya apa? Mereka mengeluarkan ultimatum itu ancaman yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Tetapi arek-arek Surabaya atau rakyat Surabaya dibantu dari para pejuang-pejuang yang lain dari seluruh wilayah Indonesia tidak mau. Kemudian Gubernur Jawa Timur pada saat itu yaitu R.M. Suryo juga menolak ultimatum ancaman dari sekutu. Nggak mau, wong sudah merdeka kok disuruh menyerahkan senjata, tidak mau. Akhirnya
Pasukan TKR yang ada di Surabaya dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Itulah yang terjadi. Akhirnya ada salah seorang pemimpin barisan banteng, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo atau Dr. Sutomo berpidato berapi-api melalui siaran radio RRI untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Dua, peristiwa pertempuran Ambarawa. Apa penyebabnya sih kok sampai terjadi pertempuran di Ambarawa di daerah Jawa Tengah? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Berarti hampir satu bulan. Alasannya kenapa kok sampai terjadi pertempuran di daerah Ambarawa, Jawa Tengah ini? Pertempuran ini terjadi karena tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Jadi tentara sekutu itu melanggar perjanjian yang sudah ada sebelumnya itu dilanggar. Sehingga inilah salah satu penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa. Kemudian pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letkol Istiman ini merupakan teman dari Jenderal Sudirman. Ini gugur saat melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Sejak saat itu pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Ini langsung diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR ini Tentara Keamanan Rakyat. TKR kepanjangan dari Tentara Keamanan Rakyat, dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Itulah sebab-sebab terjadinya peristiwa pertempuran Ambarawa. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung itu suatu wilayah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Penyebabnya apa? Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Sama dengan yang terjadi di Surabaya.
mengultimatum, mengancam juga. Ultimatum yang dikeluarkan sekutu tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadilah pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Akhirnya Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu. Dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum ancaman yang kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Kalau tadi Bandung Utara, sekarang Bandung Selatan mau diambil juga. Akan tetapi para tentara Republik Indonesia ini mempunyai akal. Sebelum meninggalkan Bandung Selatan, di bumi hanguskan atau dibakar. Agar apa? Agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Agar tidak dipakai oleh musuh. Akhirnya dibakarlah Bandung Selatan. Maka peristiwa dengan taktik gerilya membakar kota Bandung ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Demikian anak-anak sedikit ulasan tentang peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Walaupun videonya tidak saya putar full. Kalau saya putar full nanti waktunya enggak cukup. Nah, maka dari itu pentingnya kita menjaga keutuhan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Karena susah payahnya para pejuang-pejuang pendahulu kita yang telah merebut kemerdekaan dari penjajah.